Katakan ibu susunya Rasulullah SAW. Dalam satu kisah dikatakan Halimatus Sa'diyah ini sampailah beliau wafatnya seperti anak gadis umur 18 tahun. Karena keberkahan beliau menyusukan baginda Nabi SAW. Dia ini satu orang perempuan tua masa itu. Jadi masa kelahiran Nabi, anak-anak orang Arab ini disusukan sama perempuan-perempuan di dalam perkampungan yang dalam. Kenapa? Tempatnya bersih, udaranya bersih. Maka orang-orang di dalam kampung ini mengambil upah daripada menyusukan anak-anak ini. Masa itu ibunda Aminah dalam keadaan tidak ada suami. Rasulullah mau dititipkan. Orang-orang sudah ambil, anak-anak orang kaya sudah diambil semua. Dah, tinggal Rasulullah anak yatim. Maka kata suami daripada Halimatus Sa'diyah, wahai istriku, kenapa kita ambil anak ini? Ya kan, ini orang miskin, kita tak dapat apa-apa. Tapi tersirat dalam hati dia, wahai suamiku, kayaknya anak ini bawa berkah kali lah. Ditengoknya Rasulullah, sepertinya anak ini bawa berkah, aku ambil aja lah. Padahal masa itu dikatakan ulama, air susu daripada Halimatus Sa'diyah pun payah keluar. Tapi begitu kata ulama, begitulah dipegangnya, tersentuhlah aja daripada tubuh baginda Nabi ke tangan daripada Halimatus Sa'diyah. Seketika itu keriputnya berubah, langsung berubah seperti anak umur 18 tahun lagi. Subhanallah. Bapak-bapak jangan bayangkan, ibu-ibu lain tahu macam mana umur 18 waktu masa cantik-cantiknya. Ya kan? Semua keadaan tubuh dalam keadaan kencang lagi. Sudah. Disusukan Nabi. Yang lebih dahsyat, ini berpikir untuk ngambil Nabi ini lama. Ambil enggak mengambil Rasulullah. Waktu masa itu, rombongan sudah jalan duluan. Mereka naik unta naik keledai pun kurus. Satu orang katakan naik unta. Tapi begitu terpegang daripada tubuh baginda Nabi SAW, berubah daripada bentuk tubuh daripada Halimatus Sa'diyah. Suami yang tua pun berubah seperti anak muda. Kencang lagi kulitnya. Kuda yang kurus kalinya jadi gemuk. Kendaraan itu jadi gemuk. Orang yang sudah jalan awal semuanya kalah cepat. Lebih cepat lagi kendaraan yang dilewati oleh yang dikendari oleh Halimatus Sa'diyah. Masa itu kekeringan, pertanian sekitaran daripada di perkampungan itu semuanya kering. Tapi hanya di rumah Halimatus Sa'diyah yang hanya tumbuh segala macam tumbuhan. Sayur-sayuran tumbuh. Yang lebih ajib lagi, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, masa Nabi SAW diangkat sebagai Nabi, Halimatus Sa'diyah masih hidup. Mungkin kita ada pernah dengar kalam, ya kan, naudzubillah min dzalik, ada orang katakan bahwasanya karena Bunda Aminah dan juga ayah Rasulullah Abdullah bin Abdul Muttalib, ada yang katakan naudzubillah min dzalik, saya dengarnya pun menjijik. Kata mereka bahwasanya ayah dan ibu Nabi dalam neraka. Ini salah. Takkanlah pula Allah Ta'ala menghinakan daripada ayah dan ibu Rasulullah. Takkan mungkin. Ya kan, seluruh Nabi dilahirkan daripada orang-orang soleh. Satu riwayat katakan Nabi pernah minta izin sama Allah Ta'ala, ya Allah, izinkanlah aku untuk ziarah ke makam ayah sama ibuku, umi abiku. Untuk apa? Hanya datang, Nabi minta bahwasanya untuk jumpa aja, agar bagaimana kedua orang tua ini mau bisa bersyahadat. Begitu sampai kuburan uminya, ya kan, assalamualaikum ya umi. Terbuka kubur, umi bangun, umi ucap syahadat, Nabi cium tangan emaknya, Nabi cium kening emaknya, Nabi cium kaki emaknya. Ketika itu langsung Bunda Aminah langsung masuk kubur tertutup. Begitu juga dengan abahnya. Bunda Halimatus Sa'diyah bertemu dengan Nabi, baiat, masuk dalam agama Islam dalam keadaan yang seperti anak gadis tengok satu orang pemuda tampan. Macam anak muda tengok ceweknya, macam cewek tengok cowoknya. Malu-malu dia tengok. Masa itu rumah Nabi dari tanah. Tengoknya ibunda Halimatus Sa'diyah datang, rumah Nabi dari tanah. Duduk mak dia tadi. Mak susunya. Buka Nabi sorban. Ya umi, kenapa duduk di tanah? Duduk di atas sorban mak. Sekiranya lah, kalau lah sama mak yang dipersusukan macam gini Nabi, kira-kira Allah Ta'ala mau campakkan ibunda Aminah ke dalam neraka. Habib Umar marah kali. Habib Umar Al-Hadramaut Al-Yamani, Al-Hafiz, marah kali kalau dengar orang cakap kayak gini. Enggaklah Allah, begitu sempitlah pemikiran orang mengatakan ibunda Rasul dalam neraka. Enggak. Setakat dengan ibu susu aja, begitu sayangnya Nabi. Di sana terkubur lagi Fatimah binti Asad, istri daripada Abu Thalib. Abu Thalib ini bantu Nabi, bantu perjuangan Nabi, tapi enggak sempat ucap syahadat. Tapi istrinya ucap syahadat. Dari Mekah ikut hijrah ke Madinah. Khadijah wafat. Abu Bakar masa itu adalah orang yang membantu kerja Nabi. Enggak lama
setelah Abu Thalib meninggal, enggak lama Khadijah pula wafat. Orang yang dia sayangi pertama pamannya wafat. Kemudian istri dia yang sudah habis-habisan harta, 2/3 daripada harta di kota Mekah milik daripada Khadijatul Kubra, perempuan paling kaya. Perempuan paling kaya masa itu. 2/3 kota Mekah. Bapak yang sudah ke Mekah tahu lah kayak mana besar kota Mekah. Itu harta Siti Khadijah. Habis semua untuk perjuangan agama. Sampai dikatakan meninggalnya dengan baju usang dengan tambalan kurang lebih 84 tambalan. 4 terbuat daripada kulit. Itu daripada Siti Khadijah. Fatimah binti Asad ikut hijrah. Wafatnya sahabat iri kali. Kain kafan enggak ada. Nabi kafani beliau dengan jubah baginda Nabi SAW. Sahabat iri kali. Enggak setakat dikuburkan dengan kafan dengan daripada jubah Nabi. Rasulullah pula yang ambil jenazahnya, Nabi pula yang menguburkannya ke dalam jalan. Nabi, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau begitu sayang sama perempuan ini? Siapa dia?" Enggak banyak juga yang tahu masa itu, penduduk daripada Madinah. Setelah Abu Thalib, setelah Khadijah, maka Fatimah binti Asad orang yang paling aku sayangi. Dia sudah habis-habisan membantu aku, suaminya tak sempat. Pamanku tak sempat ucap syahadat, tapi dia telah yakin atas kebenaran apa yang aku bawa. Dia yakin, kemudian dia bertaat kepada Allah. Maka hari dia pula telah tiada. Siapa lagi orang yang begitu dekat dengan aku, wahai sahabat-sahabat? Seringkali Nabi dengan Fatimah binti Asad. Ada Khalid bin Walid di sana. Orang yang dulu pernah yang pernah patahkan gigi Nabi waktu di Uhud. Khalid bin Walid sana terkubur. Di dalam sana, di sebelah sana ada Bakar, ada Umar. Orang yang pernah mau potong leher Nabi. Kayak ginilah keadaan waktu dulu. Khalid bin Walid masih di Yaman. Kalau sudah rombongan dari Madinah sampai ke Yaman, sampaikan salamku kepada Khalid bin Walid. Diterima salam itu apa kata Khalid? Sebelum perang Uhud. Kalau kalian jumpa setelah perang Uhud, kalau kalian jumpa dengan Muhammad balik, katakan kapan aku bisa tebas leher dia. Nabi enggak marah. Besok ada rombongan lagi pergi ke Yaman, jumpa sama Khalid bin Walid. Sampaikan salamku kepada Khalid bin Walid. Kapanlah orang sebaik Khalid bin Walid itu mau menerima Islam. Diterima juga salam ini. Marah lagi Khalid bin Walid. Dan bilang sama Muhammad, ya kan, maka aku akan ingin kali untuk menghancurkan jasad Muhammad tu. Ketiga kali orang berangkat lagi ke sana, maka Rasulullah SAW kirim salam lagi kepada Khalid bin Walid. Sampaikanlah salamku kepada Khalid, ya kan, orang sebaik Khalid bin Walid, setampan Khalid bin Walid, bilakah dia ingin bersama-sama memperjuangkan agama Allah. Terima kalam yang ketiga ni, Khalid bin Walid datang meluk agama Islam. Enggak pakai dakwah keras-keras. Enggak pakai keras-keras, enggak pakai kasar-kasar. Kayak ginilah Pak. Dan sekarang terkubur di sana Khalid bin Walid. Di sana di sebelah depan ada terkubur daripada anak baginda Nabi Ibrahim bin Muhammad. Dan sudah nampak perempuan itu masuk bawah laki-laki. Di dalam saya tunjukkan satu-satu. Ada makam Imam Malik rahmatullah alaih beserta gurunya Imam Nafi rahmatullah alaih. Beliau ada di sana di sebelah depan. Dan dia tak bisa masuk kita lagi sekarang, terkhusus laki-laki juga tak bisa masuk. Begitu kita masuk pintu Pak, begitu masuk pintu sebelah kanan makam Sayyidina Abbas, Fatimah dan daripada Ahlul Bait. Semua sebelah kanan. Dulu sempat orang Syiah membuat makar di sini. Ustaz, gila-gilaan. Dah aneh-aneh, diambil tanah bawa pulang. Orang termasuk Indonesia juga. Aneh-aneh kegiatan orang di sini. Enggak usah lah yang kayak gitu, itu kurafat namanya. Kurafat. Ya kan, mengambil tanah kuburan bawa ke sana, enggak. Datang kemari ya setakat kita ziarah, doa. Ya kan, doa sama Allah Taala paling tinggi apa? Kepada Ahlul Baqi. Ya Allah, jumpakan kami dengan Ahlul Baqi. Jumpakan kami dengan Ahlul Baqi. Jumpakan kami dengan sahabat kelak dia bil mahsyar. Man tasabba biqaumin fa huwa minhum. Kita mau cinta sama dia. Contoh apa saudara yang dibuat? Contoh pengorbanan orang ini. Anak-anak kita contoh daripada kehidupan sahabat. Habis sudah. Orang ini memperjuangkan agama, udah potong leher, potong tangan. Habis darah tercurah untuk kita, bukan untuk ahli keluarganya aja, untuk kita umat akhir zaman. Terkhusus lagi buat kita itu Indonesia, dari mulai Aceh sampai ke Papua. Mana negeri enggak datangi sahabat? Sudah datang. Boleh buka kitab Sirah Nabawiyah, lengkap di situ Pak. Siapa-siapa yang sahabat, siapa-siapa yang tabiin, siapa-siapa ulama, para orang-orang soleh yang sudah datang ke negeri Indonesia. Terkhusus buat negeri kita. Alhamdulillah orang Indonesia ini punya adab. Orang Arab semua bilang daripada seluruh jazirah yang kami datangi, yang orang datang kemari, maka orang Indonesia lah orang yang paling punya adab. Orang Melayu, Indonesia aja ya, orang Melayu. Indonesia, Malaysia, Thailand, ini orang Melayu sebenarnya. Ini orang-orang punya adab. Ini kalam-kalam ulama Arab. Dan ulama-ulama kita pun banyak di sini. Di negeri jazirah Arab ini. Termasuk Imam Malik, Imam Nawawi Al-Bantani, terkubur sana kemarin. Syekh Maimun Zubair terkubur juga di sini. Ulama-ulama kita banyak di sini. Ini hadiah dari Allah.
hadiah dari Allah untuk daripada ulama-ulama kita. Dan yang lebih dahsyat lagi siapa sekarang? Habib Rizik Syihab. Lagi di sini kan? Tempat kalau Bapak tengok tempat tinggal di Mekah, Masya Allah. Di tengah-tengah daripada komplek daripada seluruh aparatur negara Jazirah Arab. Bukan sembarangan. Bukan sembarangan beliau. Kalau datang ini hari Kamis. Besok hari Kamis, dari Kamis. Kamis ini. Kalau memang rezeki bapak kemungkinan kalau beliau datang nanti malam dari pintu 25 beliau selalu masuk. Oh. Dekat pintu 25. Ini selalu beliau datang. Kalau hari Kamis gini, beliau selalu datang dari Mekah. Kamis datang, Jumat malam Ba'da Isya beliau pulang. Dan beliau selalu nginap di Al-Haram. Habib Rizik Syihab. Kalau memang rezeki malam ini dia ada, coba tunggulah di Raudhah nanti malam. Biasanya beliau datang itu. Lama beliau. Nanti dia maghrib dia solat, kemudian dia langsung dia jamak itu biasanya. Tapi malam beliau pasti datang ke Raudhah. Dan beliau khusus masuk ke Raudhah. Syukur kita Pak, di negeri kita banyak alim ulama dan ulama-ulama Arab pun bukan dia menganggap sepele, enggak. Tapi memang negeri kita berkah asbab daripada keberkahan orang-orang yang terkubur ada di sini. Insyaallah Pak Ibu ya, mungkin yang dapat saya sampaikan. Banyak lagi kalau kita menceritakan satu-satu, tak cukup waktu. Maghrib pun lewat. Ustaz. Kami jalan ya, insyaallah ya.